Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi laba per lembar saham dengan anggota. Yang pertama ada Nur Munzilatur Rahmah dengan NIM 201600020. Yang kedua ada Lailatul Badriyah dengan NIM 201600030. Yang ketiga ada Bayu Hidayat dengan NIM 201600064. Dan yang terakhir ada Rini Dwi Andriani dengan NIM 201600102. Saya akan menjelaskan latar belakang. Pada slide ini terdapat beberapa gambar yang melatar belakangi tentang materi kita, yaitu laba per lembar saham. Pada gambar ini menjelaskan bahwa yang melatar belakangi adanya laba per lembar saham yaitu karena adanya perusahaan yang berkembang dan ingin melakukan ekspansi usaha. Namun pada perusahaan tersebut mengalami keterbatasan dana hingga memunculkan beberapa alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu salah satunya dengan menerbitkan saham. Dalam penerbitan saham maka kita ketahui terdapat investor yang melakukan investasi. Nah, dari investasi yang dilakukan sehingga memunculkan yaitu dividen. Di sini kita akan menjelaskan tentang perhitungan laba per lembar saham tersebut. Perhitungan laba per saham. Perhitungan laba per saham ada dua, yaitu struktur modal sederhana hanya untuk saham biasa, tidak ada sekuritas dilutif. Yang kedua, struktur modal kompleks, terdapat sekuritas dilutif. Dilutif berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS ke arah penurunan atau menurunkan EPS karena faktor pembagiannya bertambah. EPS dasar dihitung dapat membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. EPS atau LPS sama dengan earning per lembar saham atau laba per saham. Rumus perhitungan laba per saham atau EPS yaitu LPS dasar sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Dividen SP dikurangkan dari laba bersih untuk memperoleh angka laba yang tersedia dari saham biasa. LPS pada struktur modal sederhana, laba bersih residual sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen. Yang pertama, dividen saham preferen yaitu jumlah dividen dari saham preferen atau bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Yang kedua, jumlah dividen preferen kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Dan yang ketiga, jumlah dividen saham preferen kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu, meskipun dividen tersebut diumumkan atau bayar dalam periode terkini. Perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar mengalikan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Faktor pembobot waktu yaitu jumlah dari jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. LPS pada modal struktur kompleks yakni dibagi menjadi dua, satu penyesuaian laba setelah pajak dan penyesuaian saham biasa beredar. Yang pertama, setelah pajak, dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif,
yang diakui pada periode bersangkutan. Perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Yang kedua, penyesuaian saham biasa beredar. Ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Konversi tersebut diasumsikan menjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut, jika penerbitannya lebih akhir. LPS pada struktur model kompleks. Sekuritas yang dapat dikonversi yakni menggunakan metode jika dikonversi dengan asumsi 1. Dikonversi pada saat penerbitan sekuritas, 2. Eliminasi bunga terkait setelah pajak. Dengan demikian, konversi sekuritas akan menyebabkan peningkatan bilangan tersebut atau rata-rata tertimbang saham beredar dan akan meningkatkan pembilang atau laba bersih jika tarif konversi berubah selama periode sekuritas beredar. Maka perusahaan menggunakan tarif konversi yang paling mengurangi proporsi ekuitas atau paling dilutif. Pengurangan ekuitas akibat penggunaan opsi dan waran. Menggunakan metode saham treasury dengan asumsi 1. Dikonversi pada saat penerbitan opsi atau waran, 2. Perusahaan menerbitkan saham tambahan agar dapat membeli kembali saham untuk opsi atau waran. Rumus untuk perhitungan saham beredar tambahan yakni jumlah saham tambahan sama dengan harga pasar dikurangi harga opsi dibagi dengan harga pasar lalu dikali dengan jumlah opsi. Contoh 1. Menghitung kenaikan saham yang beredar. Tahun ini ada 1.500 opsi yang beredar yang dapat ditukar pada harga saham sebesar Rp30. Rata-rata harga saham biasa tahun ini sebesar Rp50.000. Kenaikan lembar saham tahun ini akibat opsi, yaitu kas yang diterima dari opsi sebesar Rp1.500 dikali Rp30 sama dengan Rp45.000. Jumlah lembar saham yang beredar karena opsi sebesar 1.500. Lembar saham yang dapat dibeli kembali dari kas yang diterima sebesar Rp45.000 dibagi Rp50 menjadi 900. Jadi 1.500 dikurangi 900 sama dengan 600. Next. Pada contoh 2, PT TK mempunyai laba bersih pada tahun 1998 sebesar Rp220.000. Rata-rata tertimbang saham beredar sebanyak 100.000 lembar. Jumlah saham dari opsi 5.000 lembar dengan harga Rp20. Rata-rata harga saham biasa tahun ini sebesar Rp25. Hitunglah 1. Basic EPS, 2. Diluted EPS atau option and warrants. Jawab. Nomor 1. Basic EPS, yaitu diperoleh dari 220.000 dibagi 100.000 lembar sama dengan Rp2,20. Next. Yang nomor 2, diluted EPS, menghitung kenaikan lembar saham yang beredar, yaitu dengan jumlah lembar saham dari opsi Rp5.000, harga opsi Rp20.000 X dikali
menjadi kas yang diterima dari opsi sebanyak Rp100 dengan rata-rata harga saham per lembar saham sebesar Rp25. Jumlah lembar saham yang dapat dibeli dari kas masuk sebanyak Rp100.000 dibagi Rp25 menjadi Rp4.000. Kenaikan jumlah saham yang beredar sama dengan Rp5.000 dikurangi Rp4.000 menjadi Rp1.000. Rata-rata saham beredar tahun 1998 sama dengan Rp100.000 ditambah Rp1.000 dari opsi menjadi sebesar 101 lembar. Menghitung diluted EPS. Diluted EPS dihitung dengan menggunakan 220.000 dibagi 101 lembar dari rata-rata saham beredar tahun 1998 menjadi Rp2,17. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.